Oke, terus langsung aja. Oh, Bisa kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh ini kita masih diberikan nikmat nafas, nikmat usia, nikmat sehat walafiat, nikmat segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hingga pada saat ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, di masjid yang penuh barokah, Masjid Al-Islah. Mudah-mudahan dengan adanya kita semua di sini, dengan adanya kita melaksanakan ibadah subuh pagi, kita semua mendapatkan kafarat dari apa yang sudah kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in hingga kepada kita semuanya, mudah-mudahan termasuk sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, tiris ya Bu ya? Tiris pisan ya. Adik-adik Ibu. Ya, tapi alhamdulillah kabar baiknya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyempurnakan wudunya pada waktu dingin, pada waktu tiris, kalau dalam di situnya tiris di situ berarti bisa dalam artian kalau di kita seperti ini ya Bu, tiris gitu ya. Tetapi kalau mungkin bahasa dahulu itu lebih kepada kemalasan, malas, hoream gitu ya. Karena kalau misalkan sudah yang waktunya untuk sholat, untuk ibadah, tentu pasti hawanya itu apa? Hoream gitu Bu ya, untuk ibadah mah. Nah, itu di situ kabar baiknya, barang siapa yang menyempurnakan wudhunya pada waktu dingin, pada waktu seperti ini, insya Allah mendapatkan dua kebahagiaan, dua pahala yang luar biasa. Insya Allah, mudah-mudahan. Itu kelebihannya yang tadi kan udah males gitu ya, kita dilawan, kemudian kita wudhu disempurnakan, kita mendapatkan pahala yang tadi pada waktu dingin itu gitu. Insya Allah mudah-mudahan semuanya menjadikan kafarat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kaget saya kira ini bukan saya, Pak Haji mepet katanya. Tapi mudah-mudahan ini bisa sharing ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi, umumnya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita semua tahu bahwa umat Islam di Indonesia itu terbanyak ya, sedunia berapa, ketiga apa ke berapa gitu ya. Cuman yang kita bisa lihat saat ini, umat Islam di Indonesia mungkin banyak, tetapi ketika dilihat lebih detail lagi, yang berimannya itu paling berapa persen malah ya. Karena yaitu tadi, ketika orang Islam tetapi dalamnya tidak ada iman kepada Allah, hanya Islam KTP berarti Bu ya. Nah, itu yang ternyata Indonesia itu lebih banyak di Islam KTP-nya. Bahkan saat ini juga sudah ketahuan gitu ya, mana yang Islam KTP-nya, mana yang memang Islamnya penuh dengan iman kepada Allah. Salah satu bukti mungkin Buya Hamka tidak salah bilang dahulu, kalau kita ingin melihat orang Muslim, lihatlah pada hari raya Idul Fitri. Sok coba lihat ketika Idul Fitri,
yang tidak puasa, yang istilahnya ahli maksiat atau istilahnya yang memang tidak pernah melaksanakan ibadah sebelumnya, tapi pas hari raya Idul Fitri ngabring gitu ya, ikut sholat sunnah atau ikut makan ketupat, ngabring ke sana ke sini gitulah istilahnya mah, sering kumpul juga. Nah itu biasanya Islam di situ hanya Islam KTP. Tetapi kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang-orang yang beriman, lihatlah pada waktu sholat subuhnya. Kalau memang beriman, di sini penuh pasti Ibu. Al-Miftah juga pasti penuh. Di Al-Falah pun penuh. Kalau memang beriman. Tapi karena ya itu tadi, Islamnya hanya sekedar catatan di sipil Islam, KTP, ya itu dia, imannya kurang. Ya, imannya tidak ada. Bahkan ya kita bisa introspeksi sendiri. Ini untuk pribadi kita masing-masing, tanya kepada diri kita, umur kita sudah berapa sekarang? Apakah kita sudah mengenal Allah? Apakah kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Apakah ibadah-ibadah kita selama ini sudah istilahnya sesuai dengan syariat yang diajarkan Nabi? Kita introspeksi sendiri. Ya, seperti itu. Kalau misalkan sudah beriman, otomatis langkah kaki kita, kemudian niat kita, kemudian langkah kaki kita untuk menuju ke masjid atau menuju ke tempat ibadah itu ringan. Meskipun semuanya itu karena qadar Allah, tetapi kan Allah sudah memilih, Allah sudah memberikan pilihan. Barang siapa orang yang istilahnya melawan hawa nafsunya, tentu pahalanya yang luar biasa dan Allah akan meningkatkan derajatnya. Karena yang kita saat ini tahu, setan, iblis itu yang paling menguasai dalam diri kita. Nah itu tadi orang-orang yang tidak beriman mah pasti istilahnya mah ngagugu hawa nafsu gitu ya Bu ya. Hawa nafsu itu siapa ya? Tadi udah mah setan menggoda, ya tambah-tambah hawa nafsu dalam diri kita itu digugu, kalau bahasa Garutnya mah gitu ya Bu. Coba nggak digugu gitu, lawan aja istilahnya. Kan setan udah berjanji ketika pas dihukum oleh Allah itu akan menyesatkan umat Nabi Adam, kata si setan, si iblis ini. Udah berjanji kan, makanya sampai sekarang pasti setan mah tetap mengganggu dan ngaharewosan gitu kan. Kalau misalkan untuk orang-orang yang beriman mah pas mau bangun itu udah tidur lagi aja lah, meremnya kagok, sana ada subuh mah besoknya masih ada tiris, kok mau tiris kieu mah gitu kan. Nah makanya kalau orang-orang yang imannya sudah kuat, tentu akan dilawan Bu ya hawa nafsunya. Saya akan berangkat, saya akan istilahnya mah sholat subuh. Nah itu si setan pasti kabur kalau udah gitu. Tapi kalau misalkan digugu mah ya udah setan teh beuki we istilahnya menyelimutan ya Bu ya. Apalagi pada waktu dingin kayak gini mah udah. Nah itu dia. Kalau misalkan kata Buya Hamka, kalau misal ingin lihat orang muslim, lihatnya pada hari raya Idul Fitri. Tetapi kalau ingin melihat orang-orang yang beriman, lihatlah pada sholat subuhnya. Ya insya Allah mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang yang ingin mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surganya di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah Ibu, kalau misalkan kita pikir-pikir mah capek gitu ya. Karena apa? Capek buat ibadah, capek buat melakukan amal soleh. Capek itu ini juga pasti capek. Dan semuanya capek juga, yang ahli maksiat pun sama capek. Nah, kalau misalkan ada yang mabuk sok, istilahnya udah sampai berapa botol, capek lemes gitu. Nah, kan? Kalau misalkan yang istilahnya mau yang tukang nyuri, nah kan nggak terus-terusan juri, pasti ada capeknya ya nggak, istirahat capek. Begitupun dengan kita yang ahli ibadah ibadah gitu ya, pasti ada perasaan capek. Tetapi ya itu tadi, kalau nggak capek berarti meninggoy aja sekalian gitu ya. Memang dunia itu tempatnya capek. Kalau dunia itu tempatnya untuk melakukan istilahnya mengumpulkan amal-amal soleh, mengumpulkan pahala-pahala yang nanti insya Allah menjadikan kita sebagai hamba Allah yang taat, yang muttaqin. Kalau misalkan kita capek terus, kapan kita mau berubahnya gitu ya? Kalau misalkan kita ngeganggu hawa nafsu terus, ya
itulah tadi rugi gitu ya. Kalau misalkan memang kita ingin, padahal Allah sudah mengabarkan surga, neraka itu ada, dan mereka juga yang istilahnya percaya gitu ya bahwa surga dan neraka itu ada, tapi itu tadi aneh gitu. Padahal mah udah tahu dalam dirinya, hidayah mah pasti ada itu Bapak. Hidayah pasti ada. Dengar adzan namanya apa? Hidayah kan? Oh adzan. Kalau misalkan pas adzan nggak dengar sama sekali, nah itu nggak dapat hidayah. Tapi udah nggak mungkin ada suara adzan mereka nggak dengar, udah pasti dengar. Oh ini teh adzan. Adzan itu buat memanggil sholat. Itu ada namanya hidayah. Tetapi karena mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya, ya harewe istilahnya gitu ya. Meskipun yang tadi kalau misalkan Allah sudah mentakdirkan kita semuanya bisa hadir, bisa melaksanakan segala amal ibadah, tetapi ya tadi Allah sudah memberikan pilihan bahwa kita itu sedang diuji. Yang tadi di Al-Mulk juga dibacakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, kita itu semuanya sedang diuji, siapa yang lebih baik amalnya. Seperti itu. Ya, kalau misalkan ngegugu capek mah ya semua juga capek ya. Yang ahli maksiat capek, yang ahli ibadah juga capek. Tapi kan beda pahalanya. Kalau yang capeknya menurut ibadah, tentu Allah memberikan pahala yang luar biasa, punya. Tapi kalau misalkan yang capeknya karena maksiat, ya udah mah di dunia capek, di akhirat juga belangsak gitu Bu ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini juga kadang pikir seperti ini. Ketika di dunia itu sudah apa istilahnya punten-punten itunya kurang gitu. Terus apa namanya? Jauh dari istilahnya kebahagiaan duniawi lah istilahnya seperti itu. Tetapi ketika ada panggilan sholat, ketika ada istilahnya panggilan-panggilan untuk menuju kepada Allah, itu biasa aja gitu. Nggak ada semangat-semangatnya untuk menggapai ridho Allah. Padahal kalau misalkan orang-orang yang punten dalam keadaan fakir, kemudian mereka bisa melaksanakan ibadah, bisa melaksanakan yang lain sebagainya, thalabul ilmi atau apapun itu, pahalanya itu double Bu. Beda dengan orang yang sudah punya harta benda yang atau istilahnya sudah kaya lah kalau bahasa sekarangnya mah. Beda Ibu, Bapak pahalanya itu double. Kalau yang fakir bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, double pahalanya. Kalau yang orang-orang yang istilahnya sudah berada, sudah bahagialah di dunia itu, sudah istilahnya berkecukupan, sudah biasa. Tetapi orang fakir ketika dia mau beribadah, dia mau taat kepada Allah, pahalanya luar biasa, double Ibu. Udah mah dia sabar dalam kefakirannya, tambah lagi sabar dalam ketaatan. Ya. Karena kalau misalkan kita sudah fakir, sudah tidak punya apa-apa di dunia, masa di akhirat kita nanti mau lebih belangsak lagi Bapak Ibu ya. Nauzubillahi min dzalik. Atau bahasa itu peperiheun di dunia saurnatenya sengsara teh, di akhirat atau bahagia ya. Karena ya kalau misalkan udah di surga itu, kita semua tahu surga itu seluas bumi dan lautan, di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Ya, pilihannya padahal cuma 2. Ya, yang tadi apa surga dan neraka sudah dipastikan. Kemudian hidup dan mati sudah dipastikan. Rezeki segala macam itu sudah dipastikan. Tinggal kitanya apa? Ibadah. Tinggal kitanya apa? Taat. Ya. Dan nggak ada yang lain. Kalau untuk kita mah kewajibannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu aja sebetulnya mah Allah. Meskipun Allah tidak membutuhkan ibadah-ibadah kita, Allah tidak membutuhkan sholat kita, Allah tidak membutuhkan puasa kita, zakat kita, segala macam, tetapi Allah sudah memerintahkan, Allah sudah istilahnya memberikan gambaran-gambaran untuk pahala-pahala yang kita laksanakan. Karena apa? Ya tadi itu supaya kita melihat ketakwaannya. Ini teh hamba saya teh nurut ente, ya. Sekelas Nabi, sekelas Rasul zaman dulu pun, padahal beliau sudah dijelas di maksum, sudah jelas istilahnya mah ya spesial gitu Bu ya. Tetapi mereka tetap taat, tetap
melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau kita nabi bukan, ya, rasul bukan, keturunannya pun belum pasti. Tapi masya Allah hari-hari gitu ya. Naudzubillahi min dzalik. Ini mah pecutan buat diri saya pribadi karena yang saya rasakan ya seperti itu. Saya juga ya sama semuanya, yang namanya orang itu pasti ada rasa malas, ada rasa hoream, ada rasa capek. Tapi kita lawan semuanya. Nah itu mah semuanya bisikan setan. Kalau setan udah menguasai dalam diri kita ya sudah jelas susah, karena setan mah bukan diem di ini, mereka kan di pembuluh-pembuluh darah kita Bu ya. Kalau si setan itu, makanya kalau ada keterangan juga ketika setan mendengar adzan itu kata Pak Ustadz juga lari berapa? 54 kilometer jauh tuh. Ketika sudah selesai adzan balik lagi ke sini cepet batunya gitu ya. Terus setelah itu komat lari lagi dia terbirit-birit 54 km lagi, jauh tuh. Kata Pak Sadin mah kalau dihitung sampai ke Garut katanya bisa pulang ke rumah saya berarti ya. Ke Garut. Balik lagi ke sini. Tuh, si setan saking ininya gitu ya, kekeh gitu karena ingin membelokkan kita sebagai umat Nabi Adam yang ingin beribadah kepada Allah. Tetepnya diharewosan, tetepnya istilah dibisikin semuanya yang ada dalam pikiran kita tuh supaya ingat. Ya, kata Ustaz Dede juga, ketika kita nyimpen jarum yang kecil pun ketika sholat ujug-ujug ingat katanya ya. Aduh, poho cerita gitu kan. Nyimpen uang 100.000 di istilahnya nyelip-nyelip di lemari, tiba-tiba lupa dah ujug-ujug ingat, oh nya didinya. Ya pun baju pisan yang paling bawah pisan, oh nya didinya itu mah sampai kayak gitunya. Nah, itulah hebatnya setan gitu ya Bu ya. Makanya mari kita lawan hawa nafsu, mari kita lawan si setan ini karena dia betul-betul menyesatkan. Dalam Al-Qur'an udah jelas kan, inna syaitona aduwwum mubin, musuh yang nyata Bapak Ibu. Lawan aja. Masa istilahnya kepada manusia aja yang memusuhi kita, yang istilahnya mah ingin mencelakakan kita lawan, si setan dia dibiarin diantepkeun gitu ya. Ini yang paling bahaya mah si setan ini. Padahal nanti ketika nanti di hari hisaban, iblis, setan mah lepas tangan. Ketika kita yang tadinya istilahnya digoda, dibisikin, terus mau gitu lah nurut, pas udah di sana nyesel. Dulu aku mengikuti hawa nafsu, dulu aku mengikuti bisikan setan. Hei setan, kenapa kamu tidak menolong? Kata si setan, naon, dah saya mah cuman ngebisikin. Saya mah cuman ngajak, nah tuh kamu ngikutin sana. Nah kamu bisa nurut coba. Nggak sakit hati gimana Ibu? Sakit hati nggak kalau digituin? Nah si setan udah mah diikutin di dunia teh. PHP di prank gitu Bu ya. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau udah tahu seperti itu si setan mah jangan diikutin ya. Setan tuh bisa bentuk juga, ada yang bungkelekan. Bungkelekan tuh bisa kelihatan. Ada orang contoh yang mau ibadah nih. Nah karena bisikan setan itu terus imannya lemah, tiba-tiba jalan misalkan dari rumah saya jalan, tiba-tiba Pak Hadati ngajak ngopi, Pak Kamal ngopi heula ke warung ke sini. Oh siap, karena bisikan teh nya. Terus lemah saya iman ngopi di situ teh. Nah, pas udah komat, harewe, lah bentar lagi lah kopinya baru setengahnya. Nah, itulah contoh kalau misalkan namanya setan bungkelekan, itu contoh gitu ya. Karena banyak gitu ya, banyak yang niatnya udah bagus gitu dari rumahnya teh jalan itu. Ada yang ngajak catur tiba-tiba, Pak catur, waduh hobi saya catur mah. Bentar lagi tapi mau azan, harewe, baiklah besoknya deui cenah catur. Nah itulah ya. Hal-hal yang seperti itu yang istilahnya padahal kayak yang sepele tapi berat Bu ya. Berat enggak? Berat sekali Bu. Karena pahalanya juga besar, ganjarannya juga besar gitu ya. Ya mungkin Bapak Ibu mudah-mudahan kita semuanya bisa melawan hawa nafsu, melawan apa yang dibisikkan si setan ini, karena udah jelas-jelas meskipun kita sendiri yang istilahnya ahli taat gitu ya, atau misalnya orang-orang yang terdahulu ahli taat, ketika si setan itu bisa menguasai dirinya, udah banyak kisah-kisah. Mungkin Bapak Ibu mangga bisa lihat lagi, ada yang istilahnya ulama yang tadi udah paham agama, udah karena
setan, jangankan itu ya, kisah dahulu aja Nabi Adam kan udah jelas itu ya. Maka Bapak Ibu bisa lihat lagi sejarah-sejarahnya. Makanya si setan sampai sekarang dendam itu ya karena itu tadi. Itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya pribadi, untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang serta berkah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal ibadah juga capek, maksiat juga capek. Tapi di situ adalah ada kata-kata bahwa nanti bahwa sabar, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghindari atau menjauhi maksiat. Kemudian tadi banyak setan, godaan setan. Bapak Ibu tahu ingin supaya kita terhindar dari setan, godaan setan. Al-Quran ada di dalam Al-Quran. Baca surat Al-Qiyam. Janji setan, ya. Ini janji setan sama Allah. Ya Allah, karena saya sudah dikutuk sampai akhir kiamat, sampai hari kiamat akan dimasukkan ke neraka. Saya minta satu, saya izinkan saya akan menggoda anak keturunan Adam untuk mengikuti aku. Allah mengizinkan, ya. Tapi dia juga tahu saya akan menggoda seluruh anak cucu Adam kecuali mereka yang ibadahnya ikhlas. Nah, itu makanya untuk terhindar dari godaan setan maka kita Ikhlas. makanya subuh-subuh sini juga harus ikhlas. Jadi makanya dikatakan nanti sholat kita menjadi sholat mabrur, artinya sholat yang menambah ilmu. Jadi sekarang kita ini mudah-mudahan termasuk sholat yang mabrur ya. Sholat hidupnya, sholat tobat hidupnya gitu ya, apa yang sudah dijanjikan sama Allah. Saya kira itu bagus sekali untuk mengingatkan kita agar kita selalu kalau bisa terus kita istiqomah ya dalam rangka sabar dalam beribadah ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kepada kita. Amin ya Allah. Bisa menjalankan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terakhir, mungkin kami atas nama pengurus menyampaikan jazakumullahu khairan kepada Bapak Ibu yang sudah berkontribusi nikmat dari sebagian nikmatnya yang sudah diberikan untuk kita semua, dan mari kita nikmati dengan rasa syukur. Mudah-mudahan semua ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Berkontribusi maupun kita yang menikmatinya. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.